Tuhan sertamu. dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, kalau kita memperhatikan, merenungkan sungguh-sungguh bacaan Injil pada hari ini, itu ada sesuatu yang agak aneh dan menarik. Tadi diceritakan Yesus itu turun dari bukit setelah mengadakan khotbah di bukit, dan banyak orang berbondong-bondong mengikuti. Jadi bisa dibayangkan Yesus berkhotbah di atas bukit, turun dari bukit, dan banyak orang di sana. Tapi yang aneh itu justru ada seorang yang sakit kusta datang kepadanya. Loh, ini kan menjadi pertanyaan besar. Apakah orang kusta itu ikut dalam gerombolan itukah? Kerumunan masyarakat? Mestinya tidak. Kita tahu orang kusta itu hidupnya di karantina, disendirikan, diasingkan. Seperti zaman ini, masa ini, kalau ada orang yang terkena COVID-19, di karantina, diisolasi. Lebih lagi kalau orang yang sakit kusta, itu lebih ngeri daripadanya COVID-19. Mereka hidup sendiri. Jadi itu yang aneh. Sementara banyak orang itu hanya mengikuti, tetapi justru orang kusta yang jauh ini datang tersungkur menyembah Yesus, minta disembuhkan. Jadi ada sesuatu yang uwalak-walik atau terbalak-balik. Yang terisolasi, terpencil, datang kepada Yesus. Sementara yang banyak ini hanya asal ikut aja, mengikuti Yesus. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih yang bisa kita renungkan. Maksudnya apa dengan demikian? Yang pertama, Yesus itu menyembuhkan orang kusta. Dan dengan demikian mau dikatakan dengan tegas, Yesus itu kalau menyembuhkan orang kusta, itu berarti ia menyembuhkan pribadi orang itu sedemikian rupa ia tidak hanya sehat jasmani, tetapi sehat mental, spiritual, diterima di tengah-tengah masyarakat. Nah, kita tahu kalau ada orang sakit, orang gila atau orang tidak waras pasti akan dikucilkan. Yesus itu memperbaiki relasi antar pribadi, relasi yang ada di masyarakat, menjadi satu saudara. Nah, jadi orang yang sakit kusta tadi gambaran orang yang disembuhkan menjadi sehat lagi, menjadi mau berkumpul lagi, mau menjadi masyarakat lagi, mau menjadi saudara bagi yang lain. Itu yang biasa, normal. Nah, yang tidak biasa yang kedua, yang kewalik tadi, masyarakat yang begitu banyak tadi hanya berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ini bisa diartikan sebenarnya siapakah yang sakit? Masyarakatnya atau orang kusta tadi?
Dengan cerita itu sebenarnya mau dikatakan kepada kita, yang sakit itu bukan hanya si kusta, tetapi masyarakat itu. Mengapa dikatakan sakit? Orang-orang banyak itu tidak datang sungguh-sungguh kepada Yesus, hanya menjadi penonton ke sana kemari. Tidak datang menyembah. Boleh dikatakan masyarakat itulah sebenarnya yang terisolir satu sama lain. Masyarakat itu teraliansi, tidak terkoneksi satu sama lain. Hidup dalam dunianya masing-masing, tidak ada kepedulian, tidak ada perhatian, tidak ada penghargaan, penghormatan satu sama lain. Orang sibuk dengan dunianya sendiri. Itulah sebenarnya boleh dikatakan masyarakat kita yang sedang sakit kusta. Terisolasi, teraliansi masing-masing oleh kepentingannya sendiri. Maka marilah kita mohon kepada Tuhan, kita diajak untuk datang kepada Tuhan supaya kita disembuhkan, tidak hanya sakit jasmani, lebih-lebih sakit hati kita, sakit spiritual kita, supaya kita menjadi saudara satu sama lain, sehingga kita masyarakat ini bukan hanya gerombolan dan kerumunan massa, tapi sungguh-sungguh masyarakat yang saling peduli, masyarakat yang menjadi saudara, sahabat satu sama lain. Amin.